Pada musim dingin yang menggigit tahun 1959, 9 pendaki Rusin memulai perjalanan ambisius ke Pegunungan Ural, sebuah wilayah terpencil yang dijuluki sebagai Gunung Kematian oleh masyarakat asli Mansi. Mereka adalah mahasiswa dan alumni dari Institut Politeknik Ural, semua berpengalaman. Semua siap, tapi tak ada satupun dari mereka yang kembali hidup. Ekspedisi itu dipimpin oleh Egor Dyatlov, pemuda cerdas berusia 23 tahun. Ia dan 8 rekannya berangkat dengan semangat membara, membawa harapan untuk mendapatkan sertifikat pendakian tingkat tertinggi dari Uni Soviet. Tanggal 27 Januari tahun 1959, mereka memulai perjalanan dari Visay, desa terakhir sebelum alam liar membentang. 2 hari kemudian, salah satu anggota ekspedisi Yuri Yudin jatuh sakit dan terpaksa mundur. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk kembali akan menyelamatkan nyawanya. Tanggal 1 Februari, sisa tim mendirikan tenda di lereng Holatsel, dalam bahasa Mansi berarti gunung orang mati. Cuaca buruk memaksa mereka keluar dari jalur, namun mereka tetap melanjutkan. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka. 3 minggu kemudian, karena belum ada kabar, tim pencarian pun dikirim. Pada tanggal 26 Februari, penyelamat menemukan tenda mereka, tapi bukan sekadar ditemukan. Tenda itu robek dari dalam, bukan dari luar. Bekas kaki telanjang terlihat di salju, menyebar ke arah hutan pinus. Suhu saat itu, -30 derajat Celcius. Beberapa jam kemudian, 2 mayat ditemukan di bawah pohon besar, hanya mengenakan pakaian dalam, kaki telanjang. Api kecil tampak bekas dibakar di dekat mereka. Upaya terakhir untuk bertahan. Beberapa ratus meter dari sana, 3 tubuh lainnya ditemukan, termasuk tubuh Egor Dyatlov. Semuanya menghadap arah tenda, seolah berusaha kembali, tapi tak pernah sampai. 4 tubuh terakhir baru ditemukan 2 bulan kemudian, terkubur di bawah salju setebal 4 meter. Tapi yang mengejutkan, tubuh-tubuh ini mengalami luka parah, tulang rusuk hancur, tengkorak retak, namun tanpa luka luar sedikit pun, seperti akibat tekanan besar, bukan benturan. Salah satu dari mereka, Lyudmila Dubinina, kehilangan lidah, mata, dan sebagian wajah. Anehnya, tidak ada jejak hewan buas, tidak ada darah, dan tubuh-tubuh mereka memancarkan jejak radiasi. Apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov pas malam itu? Penyelidikan resmi Soviet menyatakan penyebab kematian sebagai kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Kasus pun ditutup, tapi publik tidak bisa menerima. Dan sejak saat itu, teori demi teori bermunculan. Beberapa menyebut kemungkinan longsor salju, tapi tenda mereka tetap utuh, hanya tertutup salju ringan. Teori lain menyebut percobaan militer rahasia, senjata sonik, uji coba rudal, tapi tidak ada puing atau bukti ledakan. Ada pula yang menyebut yeti, makhluk misterius dari pegunungan Ural. Namun teori ini tak lebih dari sensasi. Masyarakat Mansi yang akrab dengan wilayah itu tidak pernah menyebut hal semacam itu. Satu teori menarik datang dari fisikawan modern, infrasound. Angin kencang yang bertiup di antara pegunungan dapat menciptakan frekuensi rendah yang menyebabkan kepanikan hebat dan disorientasi. Pendaki bisa saja berlari keluar tenda dalam keadaan panik, setengah telanjang, dan akhirnya mati kedinginan. Tapi teori ini tak menjelaskan luka fatal dan radiasi. Apakah mereka menjadi korban konspirasi militer, atau ada sesuatu di gunung itu yang tak ingin diganggu? Hingga kini, lokasi itu dikenal sebagai Dyatlov Pass, sebagai penghormatan bagi sang pemimpin ekspedisi. Setiap tahun, pendaki-pendaki baru mencoba menelusuri jejak mereka.
tapi tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. 60 tahun lebih berlalu, pemerintah Rusia membuka kembali penyelidikan pada tahun 2019, tapi hasilnya tetap kabur. Resmi disebut kematian karena fenomena alam. Tanpa rincian, satu hal yang pasti, ke-9 pendaki itu menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan, begitu mendadak, hingga mereka melarikan diri dari tenda ke dalam kegelapan bersalju tanpa jaket, tanpa sepatu, menuju kematian. Apa yang mereka lihat malam itu mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya.